kan Kaila itu tidak bisa melihat bagaimana cara belajarnya dan cara menghafalnya. Nah, kebetulan kami mempunyai salah satu metode, namanya metode Al-Quran Smart Hafiz. Kebetulan metode Al-Quran ini salah satu warisan dari almarhum Syekh Ali Jaber. Kebetulan Fahmi mau bukanya, Pak Ustadz, nggak apa-apa? Ya Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad bin Qasim Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Bapak Fahmi, salah satu pengurus dari Qadriyatul Quran. Ayah Bunda yang berbahagia, hadirin-hadirat, singkatnya hadirin yang sempat hadir pada kesempatan hari ini, para wali murid TPQ atau MDI Al-Ma'arif yang ada di lingkungan Rejo, Kelurahan Kraijoro. Untuk menyingkat waktu, kegiatan kita pada sore hari ini yaitu sharing tentang edukasi bahayanya HP terhadap anak-anak kita. Untuk lebih barokahnya kegiatan kita pada sore hari ini, marilah kita sama-sama untuk membukanya dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya langsung kepada acara inti dalam hal ini yang akan disampaikan oleh akhirnya fillah Saudara Fahmi. Kepada beliau disilakan. Izin Pak ya. Saya lanjut dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapaknya nggak disuruh ke dalam aja. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelumnya saya banyak beribu terima kasih kepada warga masyarakat di sini yang sudah menjawab salam dari saya. Semoga Allah panjangkan umurnya, mudahkan dalam mencari rezekinya. Yang sedang berusaha, semoga usahanya semakin lancar. Suami yang sedang mencari nafkah untuk anak istrinya, semoga Allah berikan kesehatan, keselamatan, kemudahan dalam mencari rezekinya. Dan semoga kita satu keluarga diselamatkan dunia dan akhirat. Sebelumnya yang saya hormati ada Pak Ustadz Nasir dengan Bapak Bapak Kamhar ya. Terima kasih banyak yang sudah mau mengundang masyarakatnya, yang sudah menyiapkan tempatnya. Saya banyak beribu terima kasih Pak Ustadz ya. Semoga kebaikan Pak Ustadz menjadikan salah satu ladang pahala dan dibalas berkali-kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya juga tidak lupa untuk banyak beribu terima kasih kepada warga masyarakat di sini yang mana tidak bisa saya sebutkan namanya karena memang belum tahu dan belum kenal. Semoga kebaikan dan keikhlasan Ibu datang dari rumah ke tempat ini menjadikan salah satu pengukur dosa, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang barokah. Gimana kabar Ibu dan Bapak, sehat? Mungkin mohon maaf sebelumnya, sebetulnya isi dompet kita itu ada Bu, karena cuman sifatnya manusia, yaitu tidak pernah merasa cukup dan tidak pernah merasa puas. Banyak orang kaya yang pengen lebih kaya lagi, ya lebih baik kita hidup sederhana tapi sehat daripada banyak uang tiap hari harus ke rumah sakit. Karena rezeki itu bukan berbentuk dengan kepeng saja, bukan berbentuk dengan uang saja. Rezeki yang paling harus kita syukuri itu adalah kesehatan.
kesehatan. Sehat yang jauh lebih penting daripada apapun. Saya doakan semoga pulang dari sini ibu di jalan nemu uang 1 karung ya. Amin. Ibu mah giliran masalah uang, aminnya keras ya. Ya, mungkin sebelum ke inti acara, Pak Ustadz izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Fadilah. Kebetulan Fahmi asli dari Bandung, dari Jawa Barat. Bahasa dan suku Fahmi Sunda, jadi ibu dan Fahmi berbeda suku dan beda bahasa, tetapi kita masih sama satu tujuan dan masih sama satu umat muslim. Untuk sementara Fahmi tinggal di Anjani, di belakang kantor NW Anjani, dan kebetulan Fahmi datang ke sini tidak sendirian Pak, banyak teman-teman Fahmi, cuman memang dibagi-bagi per PPK supaya acaranya cepat selesai. Ibu kemarin diundang sama Pak Ustadz, disuruh datang ke sini, sudah tahu mau ada acara apa Bu? Hah? Penyuluhan tentang gadget aja ya. Oke, saya mau izin majuan sedikit nggak apa-apa Pak? Ya, jadi gini Bu, sebetulnya acara ini bukan untuk ibu sebetulnya. Acara ini sebetulnya untuk anak-anak ibu, betul. Cuman untuk saat ini memang sengaja Fahmi mengundang orang tuanya dulu. Karena kalau langsung ke anak-anaknya, takutnya kurang paham nanti apa yang Fahmi sampaikan. Jadi Fahmi mau menyampaikan kepada ibu, kepada bapak, bagaimana sih caranya supaya anak-anak kita itu cepat dan mudah untuk menghafal ataupun belajar Al-Quran. Dan bagaimana caranya supaya anak-anak kita itu tidak terlalu tercenderung terhadap yang namanya gadget ataupun handphone. Karena kebanyakan anak-anak di zaman sekarang Bu, lebih pintar main handphone dibanding orang tuanya, betul? Kalau untuk masalah perihal mengaji, saya yakin semua anak-anak ibu mengaji. Tapi sayangnya mengajinya hanya di tempatnya saja, yaitu di tempat mengaji. Ketika sudah pulang ke rumah, ya yang ditanyakan bukan Al-Quran, bukan buku, tapi handphone. Ina, mana handphone? Biasanya anak ibu kalau sudah pegang handphone lupa batas waktu, betul? Ibu suruh ngaji, susah. Suruh makan, susah. Disuruh mandi, susah. Disuruh ke warung nanti dulu. Jangankan disuruh makan ataupun mandi Bu, ibu panggil aja kadang tidak cukup 1 kali, betul? Jangankan anaknya, ibunya juga sama. Jangankan anaknya, ibunya juga sama. Ketika ibu lagi nonton sinetron, disuruh sama si bapak bikinin kopi, pura-pura tidak mendengar. Tapi itu mah di Jawa Barat ya. Insya Allah di sini mah enggak di sini. Enggak, beda. Kalau di sini mah enggak Bu. Karena apa? Karena Pak Ustadz pas waktu Fahmi masuk ke dalam, Fahmi melihat muka-muka ibu-ibu di sini, masya Allah. Ini mah insya Allah bidadari calon surga semuanya. Calon-calon bidadari surga semua ini mah. Calon-calon ahli surga semuanya. Nah di sini Fahmi sebetulnya tidak pernah melarang anak-anak ibu atau siapapun untuk berpegang handphone. Silakan. Cuman kita sebagai orang tua harus bisa memberikan batasan mana waktunya untuk belajar, untuk mengaji, untuk istirahat dan untuk berpegang handphone. Karena ketika anak-anak ketika memegang handphone, paling yang dilihat ya nonton YouTube, main game, kalau enggak scroll TikTok, betul nggak? Usia anak 3 tahun, 4 tahun sudah pada, mohon maaf, pinter lagu-lagu zaman sekarang, seperti lagu-lagu dewasa, lagu-lagu TikTok, tidak pernah kita ajarkan, tapi karena anak kita sering mendengar. Bu, mohon maaf, ketika kita sudah meninggal, yang akan kita butuhkan itu adalah doa dari anak yang soleh dan soleha, bukan dari anak-anak yang pinter handphone. Tujuan yang paling utama Fahmi kesini Bu, Fahmi mau silaturahmi. Yang keduanya, Fahmi salah satu perwakilan dari Pondok Pesantren Qadriyatul Quran. Pondok Pesantren Qadriyatul Quran ini adalah salah satu pondok pesantren di bidang tahfiz Quran, dan kebetulan Pondok Pesantren Qadriyatul Quran ini masih bernaungan dengan Pondok Pesantren Darul Tauhid yang dipimpin oleh Agim bin Nasyar. Kebetulan Fahmi diberikan kepercayaan oleh Bapak Kiai Haji Yusuf Sulaiman untuk datang ke NTB, khususnya ke wilayah Lombok Timur, untuk mensosialisasikan metode cara cepat serta menghafal Al-Quran. Mohon maaf, di sini sudah ada yang hafal 30 juz Bu? Si ibunya sudah hafal? Kalau surat Al-Fatihah sudah pada hafal? Surat Anas?
Alhamdulillah. Berarti ibu sudah menyelesaikan 30 juz. Awal dan akhir. Tengahnya kapan, Bu? Yusuf. Kami pengen sedikit bercerita. Ada salah satu anak penghafal Quran, namanya Kaila. Kaila ini orang Sulawesi Selatan, orang Makassar. Kaila ini lahir dari keluarga yang kurang mampu. Ibu dan bapaknya hanya penjual ikan di pasar. Penghasilan setiap harinya cuma Rp50.000 dan rumahnya cuma 1 petak. Tapi beliau tidak pernah mengeluh, tidak pernah menyerah, dan tidak pernah mempermasalahkan yang namanya rezeki. Beliau selalu bersyukur bahwa di setiap kesulitan pasti akan ada kebahagiaan. Tidak akan selamanya hujan, pasti akan ada reda. Begitupun kesulitan pasti akan ada kemudahan. Tapi tidak di situ saja, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan cobaan kepada kedua orang tuanya. Dilahirkan anaknya ke dunia dengan keadaan buta ataupun tidak bisa melihat. Jadi Kaila ini lahir ke dunia beda dengan anak-anak kita, Bu. Kaila lahir ke dunia dengan keterbatasan fisik, dengan keadaan buta. Tapi Kaila tidak pernah mengeluh dan menyerah untuk menghafal dan belajar Al-Quran. Sekarang Kaila tumbuh dewasa, usianya 11 tahun. Dengan keadaan buta, tidak bisa melihat, Kaila bisa menghafal Quran sampai 30 juz beserta artinya. Dan Kaila sekarang hidupnya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Sekarang Kaila ada di Mesir, dijadikan salah satu ahli tafsir oleh Kementerian Mesir. Penghasilan Kaila dalam setiap bulannya 40 juta rupiah. Itu bukan hasil dari panas-panasan, bukan hasil dari hujan-hujanan, tapi itu hasil dari penghafalan Al-Quran. Karena Allah sudah menjanjikan barang siapa yang memiliki anak yang soleh dan soleha, memiliki anak-anak penghafal Quran, Allah akan jamin bahagia dunia dan akhiratnya. Akan dijamin sukses dunia dan akhiratnya. Bu, mohon maaf, kalau kita pengen punya anak yang soleh dan soleha, kalau kita pengen punya anak penghafal, maka didiklah dari sekarang. Karena yang namanya umur kita tidak ada yang tahu. Mungkin ibu sudah tidak pernah asing mengenal yang namanya Kaila. Kaila ini setiap bulan suci Ramadan suka muncul di televisi, yaitu di acara Hafiz Cilik Indonesia. Kami punya salah satu videonya ketika Kaila sedang melantunkan Asmaul Husna dengan keadaan mohon maaf tidak bisa melihat atau dengan keadaan buta. Mungkin ibu setiap hari sering menontonnya karena Kaila ini sudah tidak pernah asing, yaitu di acara Hafiz Cilik Indonesia. Kita lihat bersama-sama, mungkin ini usianya sama dengan anak-anak kita. Nah ini. Sering melihat? Coba, mungkin Bu di sini semuanya menjatuhkan air mata tanpa ada satu orang pun yang tidak menjatuhkan air mata. Bahkan kedua orang tuanya sampai menjatuhkan air mata, sampai mengeluh. Entah itu bahagia, entah itu pun sedih. Bahagia dan sedih mungkin tercampur semuanya. Sedihnya Kailanya tidak bisa melihat, bahagianya Kailanya bisa menghafal Quran. Kalau dipikir secara logika, Bu, orang yang buta itu tidak bisa melihat, orang yang buta itu tidak bisa membaca. Tapi kenapa orang buta itu hafal Quran? Karena mempunyai telinga untuk mendengar. Kaila tidak pernah mengeluh, Kaila tidak pernah menyerah untuk menghafal dan belajar Quran. Kaila di usia 11 tahun mampu mengangkat derajat kedua orang tuanya, membelikan rumah yang bagus, kendaraan yang mewah, dan bisa memberangkatkan kedua orang tuanya ke tanah suci. Dan saya doakan semoga anak-anak ibu menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, menjadi anak-anak penghafal Quran. Nah, mulai dari sekarang gunakan umur kita sebaik-baiknya, karena yang namanya umur tidak ada yang tahu. Kita besok tidak tahu masih hidup apakah tidak. Lihat anak-anak kita masih kecil yang harus kita ajarkan, harus kita didik, harus kita rawat supaya apa? Supaya bisa mendoakan kelak kita nanti meninggal. Nah, Mas Fahmi, kan Kaila itu tidak bisa melihat.
bagaimana cara belajarnya dan cara menghafalnya. Nah, kebetulan kami mempunyai salah satu metode, namanya metode Al-Quran Smart Hafiz. Kebetulan metode Al-Quran ini salah satu warisan dari almarhum Syekh Ali Jaber. Kebetulan Fahmi mau bukanya, Pak Ustadz, nggak apa-apa? Tadi kan Ibu sudah pernah melihat gitu kan bahwa Kaila ini dengan keterbatasan fisiknya, dengan keadaan buta, tidak bisa melihat, Kaila mampu bisa menghafal ataupun belajar Al-Quran. Nah, kalau misalkan dipikir secara logika, orang yang buta itu kan tidak bisa melihat, orang yang buta itu tidak bisa membaca. Tapi kenapa orang buta itu bisa menghafal Quran? Jadi Kaila itu Bu belajar Al-Qurannya menggunakan salah satu Al-Quran Braille dengan secara meraba dan terus mendengarkannya. Nah, kebetulan kami punya salah satu metodenya. Insya Allah ini salah satu metode Al-Quran yang digunakan oleh pondok-pondok pesantren khususnya di bidang tahfiz Quran. Mohon maaf sebelumnya, Ibu sudah pernah melihat Al-Quran yang sekarang kami bawa? Apakah baru pertama kali ini melihat? Baru pertama kali ini melihat. Tapi di rumah ada Al-Quran, Bu? Ada. Ada yang punya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Di rumah ada handphone? Ada. Mana yang paling lama Ibu lihat? Oh, handphone. Ya, nah mungkin mohon maaf Bu ya, bukannya Fahmi menyudutkan ataupun menyalahkan, seperti anak-anak di zaman sekarang lebih tercenderung terhadap handphone, lebih tercenderung terhadap gadget, karena itu ulah kita sendiri. Kenapa? Karena anak-anak seusia 4 tahun, 5 tahun belum mampu membeli handphone, tapi kenapa bisa pegang handphone? Karena difasilitasi oleh orang tuanya. Pendidikan orang tua zaman dulu dengan zaman sekarang itu sangat jauh berbeda, Bu. Kalau orang tua zaman dulu cara mendidiknya tegas, kalau orang tua zaman sekarang nggak mau ribet, Bu. Maunya yang simpel dan yang gampang. Ketika Ibu sedang beres-beres rumah, Ibu sedang masak, anak Ibu rewel mengganggu, ya daripada pusing Ibu kasih handphone. Nih Dek, nonton YouTube aja biar anteng. Kalau anak Ibu sudah nonton YouTube, anteng nggak Bu? Anteng, lama kelamaan keantengan. Nah, kalau sudah keantengan, Ibu juga yang repot, Ibu juga yang pusing. Nah, ini Al-Qur'annya sama seperti Al-Qur'an yang ada di rumah kita. Tidak ada yang dibedakan, tidak ada yang dilebihkan, dan tidak ada yang dikurangkan. Pertama kita buka, diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Ada 114 surah, ada 30 juz, dan ada 6.666 ayat. Ini Al-Quran Ibu sama Al-Quran Fahmi sama? Sama. Ada bedanya nggak? Oh, bedanya ininya. Apa ukurannya? Beda ininya, warnanya. Kalau isinya semua sama. Ibu kalau di rumah ngaji sama siapa, Bu? Sama suami. Ada yang sama suami, ada yang sendirian, ada yang sama anak, betul? Nah, ketika Ibu lagi ngaji sendirian, terus kalau ada bacaan Ibu yang salah, siapa yang menegur, Bu? Hah? Nggak ada. Terus kalau bacaannya salah, Ibu ulang apa lolos aja? Oh, lolos aja. Ada yang nggak ada yang menegur ya? Nah, ini Pak Ustadznya kemana, Pak? Oh, di luar. Nah, ini Al-Qurannya sama dengan Al-Quran kita di rumah. Cuman Al-Quran yang sekarang kami bawa dengan Al-Quran yang ada di rumah Ibu, ini ada sedikit kelebihan dan keistimewaan. Yang pertama, perbedaannya dalam segi warna. Jadi Al-Quran Fahmi dengan Al-Quran yang ada di rumah Ibu, perbedaannya dalam segi warna. Kan kalau Al-Quran kita di rumah, setiap ayat warnanya warna hitam, Bu ya. Kalau Al-Quran Fahmi, ini setiap ayat dibagi dalam 3 warna. Jadi ada warna hijau, merah, dan hitam. Nah, fungsi warna ini untuk apa, Mas? Fungsi warna ini untuk tahap belajar yang mengajinya masih terbata-bata. Kita bisa baca Quran, tapi banyak yang kita lupakan. Perihal tajwid, panjang pendek, mahraj. Kadang kalau kita ngaji lempeng saja. Yang panjang kita pendekin, yang pendek kita panjangin. Yang kedua, perbedaannya dalam segi kertas. Ini Al-Quran Fahmi kertasnya sudah terbuat dari kertas suji, jadi tidak mudah sobek, luntur, dan rusak. Karena kalau orang Timur Tengah mengaji tahu dengan artinya, jadi dibuatkanlah kertas suji. Beda dengan orang Indonesia, Bu. Orang Indonesia kalau ngaji biasanya meneteskan air apa, Bu? Air liur. Masa air liur?
Masa harus air liur, Bu? Saking semangatnya jadi muncrat gitu. Bukan air liur, bukan air keringat, tapi air wudhu. Ya, air mata, air wudhu gitu kan. Kalau zaman dulu, Ibu mengaji ininya pakai apa, Bu? Apa namanya itu tuh Pak Ustadz? Penunjuknya. Pakai apa penunjuknya, Bu? Pakai lidi. Atau buat dari bambu, Bu ya? Atau dari batang pohon aren. Pernah nggak Ibu ke jalan terus bawa tiang listrik? Pernah nggak? Oh, nggak pernah ya. Nah, ini kami punya salah satu alat bantu, Bu. Ini namanya, mohon maaf, reed pen. Ibu punya alat seperti ini, Bu? Oke. Ibu, mohon maaf, sudah pernah melihat ini? Di mana? Iya, benar. Nah, ini ada Pak, ini lampunya bisa dinyalain? Nah, mati lagi. Ini adalah salah satu alat bantu yang akan membantu kita untuk belajar. Kan kalau misalkan kita di rumah ngaji sendirian, Bu ya. Kalau misalkan ada yang salah, tidak ada yang menegur, betul nggak? Nah, jadi alat ini yang akan membantu kita untuk belajar. Misalkan contohnya, Ibu mau ngaji surat Yasin. Ibu cari surat Yasinnya di sini. Nanti kalau sudah ketemu, Ibu pilih qorinya, gurunya. Ibu mau menggunakan qori dari mana? Mau dari Mekah, Madinah, Mesir, silakan. Tapi nyalakan dulu alat ininya. Tekan tombol yang paling atas sampai mengeluarkan suara seperti ini. Nah, kalau sudah ada suara seperti ini, otomatis tanda alatnya sudah menyala. Berarti sudah Ibu bisa gunakan. Nah, cara menggunakannya seperti ini, Bu. Kayak kita mau menulis, ya. Buka Al-Qur'annya. Nah, di sini diawali pertama ada surat Al-Fatihah. Di samping kiri Fahmi, di sini ada tulisan kecil. Ini bukan Asmaul Husna, tapi nama-nama qori. Mas, bagaimana caranya kalau anak Ibu belum hafal ataupun belum lancar dalam perihal mengajinya? Kalau anak Ibu belum lancar untuk perihal mengajinya, jangan dulu Ibu ajarkan untuk per ayat ataupun per surah, tapi Ibu ajarkan per kalimah ataupun dieja supaya anak Ibu cepat bisa ataupun tartil fasih dan jelas. Tempelkan ke qori yang paling atas, Bu, sampai ada suara Ibrahim. Kalau sudah ditempelkan ke nama qorinya, baru sentuhkan ke setiap ayatnya. Contohnya, anak Ibu belum tahu ini bacaannya apa, Ibu tempelkan satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu tempelkan, didengarkan, nanti diikutin. Coba Fahmi mau minta tolong, Bu, kita dengarkan, lalu kita ikutin bersama-sama, boleh? Suaranya yang keras, Bu ya. Jangan gosip aja yang keras suaranya. Ngaji juga harus keras ya. Coba 1, 2, 3. Didengarkan dulu, Bu ya, lalu kita ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Alhamdulillah. Coba ulang lagi, Bu. Alhamdulillah. Lanjut. Rabbil alamin. Kenapa Mas terus diulang-ulang alhamdulillah terus? Ya, kadang kalau kita membaca alhamdulillah suka keliru, Bu, tidak bisa membedakan huruf H besar dengan H kecil. Kadang-kadang kalau kita membaca alhamdulillah ditekan di dada. Alhamdulillah artinya beda, bukan segala puji tapi segala kehancuran. Kenapa? Karena lafaz H tipis dengan H tebal itu pun berbeda cara bacanya dan cara mengajinya. Kalau H besar di dada, kalau H tipis dari tenggorokan. Kalau belum hafal anak kita ulang lagi. Kalau belum hafal ulang lagi. Coba
Dede sini dek, duduk. Sini, maju. Namanya siapa? Duduk sini. Ini maju. Namanya siapa? Rapa. Coba Rapa pegang. Rapa pegang, deketin. Nanti Rapa dengerin, nanti Rapa ikutin ya. Nah, coba didengarkan dulu, nanti Rapa ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, coba suaranya kerasin. Alhamdulillah. Lillahi Rabbil alamin. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Coba. Innal ladzina Semangat. Suaranya kerasin ya. innal ladzina kafaru kafaru sawa'un Alaihim alaihim anzartahum. anzartahum. Oke, tos. Main kepeng. Ya. Buat beli pentol. Ya, jadi kenapa adanya alat dan Al-Quran ini, Bu? Jadi adanya alat dan Al-Quran ini untuk membantu anak-anak kita untuk belajar ataupun menghafal Quran. Tapi tetap namanya anak-anak belajar kepada Pak Ustadz dan pada Bu Ustazah. Alat dan Al-Quran ini hanyalah sebatas pendamping saja. Bagaimana caranya kalau anak-anak Ibu sudah lancar dalam perihal mengajinya? Kalau sudah lancar, tartil, fasih dan jelas belajarnya, sekarang tinggal murotal per ayat, belajar lagam. Anak Ibu bisa belajar lagam mana yang anak Ibu sukai. Misalkan mau lagam dari Mekah, tempelkan korir di Mekah, namanya Abdurrahman As-Sudes. Nah, ini lagam dan suara dari Mekah. Itu kori dari Mekah. Kalau mau dari Mesir berarti ganti lagi korinya. Berarti tempelkan lagi. Jadi setiap kori suaranya berbeda-beda. Mau membacanya satu halaman silakan. Tempelkan ke nomor halamannya supaya nanti membacanya satu halaman. Ibu tinggal tutup ininya. Barang-barang boleh, Bu? Ibu biasanya kalau lagi ngaji terus ada tamu, Al-Qur'annya suka diapain, Bu? Ibu tutup apa dilipat? Dilipat ya supaya tidak lupa, betul nggak? Nah, jangan Ibu lipat tapi tempelkan ke sini. Ada tanda di sini untuk berhenti dulu. Baru Ibu tutup Al-Qur'annya. Kenapa, Mas, tidak boleh dilipat? Karena kalau kita lipat nanti akan ada bekasnya, lama kelamaan nanti sobek. Terus kalau Ibu mau lanjut lagi gimana, Mas? Ibu lupa lagi halaman dan ayatnya, Ibu tempelkan bebas kemana saja, nanti otomatis melanjutkan kembali. Ininya tinggal disimpan lagi, kita didengarkan lagi. Nah, cara menghafalnya gimana? Tidak usah banyak-banyak, cukup satu hari satu ayat. Misalkan anak-anak Ibu pengen menghafal surat-surat pendek, di sini cari mau surat apa. Coba Dede sini, Dek. Neng, Dede namanya siapa, Pak? Kalau misalkan mau surat-surat pendek, cari di sini mau surat apa, gitu kan? Nanti tinggal ditempelkan ke nama surahnya, otomatis nanti akan membacanya satu surat. Kita bareng-bareng baca lagi, boleh, Bu? Boleh ya? 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim.
Tapi jangan mentang-mentang alat ini bisa ngaji Bu ya. Ibu tempelkan ke surat Yasin, alatnya simpan, terus ibunya bogosip lagi. Jangan ya. Nah, gimana menurut Ibu alat dan Al-Quran ini bagus? Canggih? Bermanfaat? Membantu? Kalau misalkan Al-Quran dan alat ini ada di rumah Ibu, kira-kira membantu? Untuk siapa? Untuk anak kita semua. Ibu pengen? Pengen gratis? Doakan Pak Ustaznya Ibu semoga jadi gubernur ya. Nanti kalau sudah jadi gubernur baru digratiskan ya. Nah di sini juga tidak ininya saja, kita juga bisa belajar ataupun memahami dengan artinya. Misalkan contohnya Ibu pengen mengaji, di sini cari terjemahannya. Di sini ada bahasa Malaysia, Indonesia, dan bahasa Inggris dan arti-arti yang lainnya. Misalkan contohnya Ibu pengen tahu arti dari Bismillah, berarti tempelkan ke Bismillah. Nanti otomatis langsung dengan artinya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Anak Ibu pengen tahu arti dari surat Al-Baqarah kedua, tinggal ditempelkan ke sini. Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah berarti Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Semoga kita termasuk dan tergolong orang-orang yang bertakwa. Amin ya robbal alamin. Nah di sini juga alhamdulillah tidak ada Al-Qurannya saja. Di sini juga sudah ada buku-buku yang lainnya. Ibu masih punya anak kecil? Masih. Paling kecil berapa tahun? Cepat dan Hah? belajar 3 tahun setengah. Coba suruh ke sini Bu. Ayo Dede bangun sini sama Om. Ayo kita belajar ini. Duduk sini. Duduk. Namanya siapa? Hah? Namanya siapa pakai ini? Siapa namanya? Malu ya. Coba kita belajar sama AA. Nah, ini apa? Apa? A. Ikutin. Apa? A. Apa? B. Malu mungkin ya. Coba. Ikutin. Coba Padia sini Padia. Ya nggak apa-apa. Nah ini Bu, ada ini apa namanya, abjad ya, abjad seperti A, B, C. Nah ini untuk sambungan kata seperti A, ayam. Suaranya di sini semuanya sudah ada ya. Ini banyak bukunya Bu ya. Ya udah sok nulis aja dulu aja. Sok nulis aja dulu Bu. Ini selain untuk ini, di sini juga ada untuk memahami bahasa Arab. Misalkan contohnya dalam menghitung. Bahasa Arabnya satu apa Bu? Wahidun. 2. Nah di sini ada hewan. Belajar bahasa Arab dalam hewan. Misalkan contohnya ini gambar apa Bu? Gajah. Bahasa Arab gajah? Filun. Suaranya? Nah itu suara gajah ya. Di sini ada harimau. Namirun. Suaranya. Nah di sini sapi. Bakorotun. Suaranya? Nah, di sini untuk belajarnya ya. Nah, ini banyak buku-bukunya seperti jilid 2, gitu kan? Jilid 2 ini untuk belajar sholat, ya sujud, untuk belajar wudu, cara-cara sholat semuanya di sini sudah ada. Terus ada juga 3 buku bahasa Inggris. Ini untuk belajar bahasa Inggrisnya, dari bahasa Inggris 1, 2, dan 3. Terus yang terakhir di sini ada alfabet. Alfabet ini untuk mengenal hewan, tapi dalam 3 bahasa, bahasa Inggris, Jepang, dan Cina di sini. Terus yang terakhir, ini ada rangkuman Al-Quran, ada 114 surah. Ibu kalau misalkan lagi halangan kan kita tidak boleh pegang Al-Quran Bu ya. Kita masih bisa mengaji, tapi jangan kita ikutan baca, maksudnya mendengarkan saja. Ibu tempelkan ke nama qorinya. Kalau mau yasinan tempelkan ke surat yasin. Nanti otomatis 1 surat yasin sampai selesai.
ininya simpan aja kantongnya. Atau pakai ini Bu, apa namanya? Ya, headset. Nah, di sini ada lubang headsetnya Bu. Jadi biar lebih fokus ataupun lebih jelas kita menghafalnya. Kalau mau dijeda di sini, jeda aja di nomor 3. Kalau ada suara low baterai, berarti itu otomatis baterainya sudah habis. Ya, Ibu cas aja. Dicasnya selama 2 jam, kepakainya sampai 1 minggu. Bila mana mau dimatikan alatnya, tinggal tekan lagi yang paling atas sampai ada suara Shadaqallahul Azim. Kalau sudah seperti ini, otomatis alatnya sudah mati ya. Nah, itu untuk perihal undangannya Pak Ustadz. Kuponnya itu harus diisi nama lengkap ya, nama lengkap, terus nomor handphone yang aktif, terus nama ini apa namanya, nama dusun Pak, dusunnya. Nah, dusunnya itu dusun apa ini Bu namanya? Kembang Sari. Nah, berarti dusunnya dusun ini. Ya, kalau kuponnya sudah ditulis Bu, ditulis namanya sudah lengkap, dikumpulkan ke Fahmi Bu. Sini bawa, dikumpulin deh 1 orang, nanti bawa ke Fahmi. Kalau rumah Pak Ustadz di mana? Masjid sana? Jauh berarti ya? Ngajar di sini berarti ininya di sini. Tiap jam berapa Pak Ustadz? Sore apa maghrib? Oh, gantian berarti. Sip-sipan. Ya, 1 aja. Ibu Bapak Julkarai ini tuh Bapak ya? Bukan? Bapak Julkar siapa? Oh, Ibu Julkar. Oh, Ibu. Gini Bu, ini kan kalau misalkan contohnya dapat nih, ini kan diundinya kebetulan di tanggal 28 Februari sekarang. Nanti diundinya 1 desa itu kami ambil 50 orang Pak. Dari 1 sampai 30 itu ada sepeda motor. Dari 31 sampai 50 itu ada mesin cuci, kulkas, televisi, dan uang tunai. Mudah-mudahan salah satu masyarakat di sini ada yang memiliki ataupun ada yang dapat rezekinya. Jadi nomor teleponnya kalau misalkan tidak ada, nanti mungkin kami cantumkan nomornya Pak Ustadz supaya nanti gampang kami menghubunginya. Nanti kalau salah satu masyarakat di sini ada yang dapat, terus Ibu ditelepon, disuruh transfer segini jangan sampai mau ya, karena pihak kami tidak meminta pungut biaya sepeser pun. Itu juga kalau dapat kami langsung datang ke rumah Ibu, kami langsung dengan ke pihak kepala dusunnya supaya tidak ada unsur penipuan dan sebagainya. Kayak kemarin ini di Mas Bage Bu, waktu tanggal 4 kemarin semuanya diawasi langsung oleh pihak kepala dusunnya, dan penyerahannya juga kami langsung di rumah masing-masing Pak. Nah ini ya. Seperti ini Bu ya, mudah-mudahan aja Ibu ada rezekinya. Berharap boleh, tapi berlebihan jangan Bu, karena berharap berlebihan kepada manusia itu tidak baik ya. Mungkin seperti itu saja Pak Ustadz acaranya. Saya banyak beribu terima kasih. Mudah-mudahan ya, sebelum kita ditutup sebelum ditutup kegiatan kita pada sore ini ya sudah kita saksikan bersama ya Bunda, bahwa luar biasanya sekarang yaitu peralihan anak-anak kita yang lebih ilmunya yang luar biasa supaya agak bermanfaat sekarang dengan adanya teknologi yang sekarang ini dalam pembelajaran Al-Quran. Ini luar biasa sekali. Saya melihatnya di sana luar biasa sistem pembelajaran Al-Quran yang lewat metode dan cara ini luar biasa membantu. Alhamdulillah kami juga di Inuran kegiatan sering menyaksikan lewat begini, dan itu luar biasa sekali, terutama dalam membantu anak kita dalam belajar Al-Quran.
presentasinya, dari segi gerakannya, bahkan dari segi cepat menghafalnya. Anak-anak kita sekarang, maaf ya, kami yang berhadapan langsung tiap hari di sini ya. Kalau sekiranya sekarang kita sudah menghafal lama, maaf ibu ya. Karena itu sudah. Makanya kalau sudah kami pakai Pendengaran. makanya maaf ya bunda, kalau kita di sini apalagi dalam belajar bahasa itu sulit sekali anak kita cepat itu. Makanya saya sering bikin lagu supaya cepat dia. Nah ini yang sering kami apalagi dengan metode audio yang sekarang ini luar biasa sekali. Dan sekiranya nanti kalau ada ayah bunda nanya tentang alat peraga dalam mengamalkan, sekiranya bisa menghubungi akhirnya Pak Fahmi, karena beliau langsung di sini yang memberikan kita tentang kemajuan teknologi kaitannya dengan Al-Quran ini. Kalau untuk masalah nominal mahar, kalau memang ibu pengen tahu nominal maharnya ya kami kasih tahu. Mudah-mudahan nanti kedepannya ibu ataupun bapak ada milik dan rezekinya. Tapi mohon maaf Pak Ustadz, untuk saat ini Al-Quran ini di wilayah NTB belum bisa kami sebarluaskan. Karena memang Al-Quran ini tidak bisa kami perjualbelikan secara bebas, apalagi online. Karena takut ada pembajakan juga gitu. Jadi kalau misalkan ibu ataupun bapak ada milik ataupun rezeki pengen memiliki Al-Quran ini, ibu dan bapak bisa langsung berangkat ke tempatnya atau ke tokonya yang sudah kami sediakan. Nah, tempat dan tokonya kebetulan ada di Bandung, Bogor, dan di Jakarta. Gitu. Nah, kalau untuk di wilayah NTB ini mohon maaf belum ada Pak Ustadz gitu. Dan nggak tahu kapan adanya di NTB gitu. Ya mudah-mudahan nanti pas ada bajarnya, pas ibu ataupun bapak ada rezekinya. Kalau ibu dan bapak pengen memiliki Al-Quran ini, untuk saat ini kita niatkan saja dulu. Kalau masalah uang, insya Allah itu mah pasti ada. Kenapa saya bilang pasti ada? Buat beli handphone aja kita mampu, Bu. Buat beli motor aja kita mampu. Masa untuk kepentingan dunia akhirat tidak mampu? Ini satu Al-Quran, satu keluarga akan cukup. Tapi satu handphone, satu keluarga tidak akan cukup. Ya, ini ibu punya Al-Quran ini satu diwariskan ke anak ibu, ke cicit ibu. Insya Allah pahalanya akan terus mengalir. Walaupun kita sudah meninggal. Ya, daripada kita mewariskan harta jadi rebutan, lebih baik kita wariskan Al-Quran. Enggak, masa anak ibu nangis guling-guling pengen handphone ibu kasih gitu kan, anaknya jadi melawan, membantah kepada orang tuanya. Nah, ini adalah salah satu Al-Quran, adalah salah satu petunjuk hidup kita. Nah, mudah-mudahan adanya metode Al-Quran ini, anak kita bisa semangat lagi dalam menghafal ataupun belajarnya. Gimana Al-Qurannya, bagus Bu? Bagus. Canggih? Bermanfaat? Ibu pengen? Pengen gratis? Coba siapa yang mau gratis angkat tangan Bu? Mau? Nah, kalau ibu mau gratis, saya gratiskan sekarang juga, beneran. Asal ibu ajarkan, amalkan, dan wariskan. Siap? Melende Bu? Mele? Coba yang mau angkatkan tangannya Bu. Pak Ustadz mau? Mau? Kalau ibu mau Al-Quran ini, saya gratiskan sekarang juga. Tapi ada syaratnya. Syaratnya nggak susah Bu, nggak pusing juga. Syaratnya ibu dan Pak Ustadz doakan saja semoga Fahmi dapat jodoh orang sini. Nanti kalau Fahmi sudah dapat jodoh orang sini, baru Fahmi gratiskan. Hah? Oh, ada. Hah? Saya pahami kan Pakai bahasa Indonesia. Oh, saya kenalin. Oh iya, siap Bu. Enggak, bercanda aja Bu, bercanda ya.